Sekte Tang. Di aula besar, beberapa lelaki tua sedang duduk. Mereka semua adalah tetua klan Tang. Lelaki tua yang duduk di tengah adalah tetua agung klan Tang, Tang Zonghai. Di depan orang-orang tua ini adalah tubuh Tang Xiaoyi yang telah dipotong menjadi dua bagian. Ada pula dua orang biksu yang mengikuti Tang Xiaoyi, yang kini berlutut di aula, dengan kepala tertunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tuan muda klan Tang terbelah dua oleh pedang. Kedua orang ini tidak mampu melindunginya, jadi mereka pasti bertanggung jawab. Butuh waktu yang lama untuk menaiki tangga ke surga, jadi klan Tang membiarkan Tang Xiaoyi membawa mereka berdua ke tanah Huang terlebih dahulu. Tetapi saya tidak menyangka hasil begini. Apakah Chen Ping benar-benar membunuh tuan muda dengan satu serangan pedang di alam Mahayana tingkat ketiga? Tang Zonghai bertanya dengan ekspresi dingin. Ya, salah satu pendeta mengangguk. Aku mengirim kalian berdua untuk melindungi tuan muda. Apa yang kalian berdua lakukan? Dua orang abadi begitu takut pada seorang kultivator kecil di alam Mahayana tingkat ketiga. Tang Zonghai bertanya dengan marah. Penatua Agung, kami meremehkan kekuatan Chen Ping, jadi kami tidak menganggapnya serius. Saat kami mengetahuinya, tuan muda sudah tertusuk pedang. Pedang itu begitu cepat sehingga kami tidak dapat melihatnya dengan jelas. Biksu yang berlutut itu berkata dengan tubuh gemetar. Kenapa kalian berdua tidak membalaskan dendam tuan muda? Tang Zonghai terus bertanya. Bahkan jika kita berdua disatukan, kita tidak sebanding dengan Chen Ping. Selain itu, tubuh tuan muda itu terekspos di hutan belantara. Kita harus membawa tubuhnya kembali. Sang biksu menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke mata sesepuh agung itu. Menyembunyikan kekuatannya, Chen Ping ini memang tidak sederhana. Tidak heran keluarga Huo lebih suka membayar 200.000 batu peri daripada melakukannya sendiri. Menurutmu, apa kekuatan Chen Ping yang sebenarnya? Tang Zonghai bertanya. Tingkat kedua alam abadi, kata sang biksu. Tidak, aku merasa bahwa tingkat ketiga alam abadi juga mungkin. Biksu lain yang berlutut di tanah angkat bicara. Tingkat ketiga alam abadi. Tang Zonghai berdiri perlahan, menyembunyikan alam yang agung. Apa yang coba dilakukan anak ini? Berpura-pura menjadi babi dan memangsa harimau. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita membalaskan dendam tuan muda? Pada saat ini, seorang lelaki tua bertanya. Kakak ketiga, tidakkah menurutmu ini sedikit aneh? Mengapa Chen Ping menyembunyikan alam yang begitu besar? Selain itu, kami tidak tahu apakah ada kekuatan lain yang mendukung Chen Ping. Jika kami gegabah membalas dendam, itu pasti akan memengaruhi rencana masa depan kami. Tetua Agung Tang Zonghai berkata sambil mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan melihat tuan muda meninggal secara tragis? Jika pemimpin sekte keluar dari pengasingannya, kita semua akan dihukum. Kata tetua ketiga, mengapa kamu begitu cemas? Aku tidak pernah mengatakan aku tidak akan membalas dendam. Sekarang, laporkan pembunuhan tuan muda itu kepada Sekte Gan dan Sekte Ling dan minta mereka untuk maju. Katakan saja bahwa ketua sekte sedang menyendiri. Kita tidak punya cara untuk membuat keputusan tentang masalah sebesar ini. Kalau begitu, Lingmen pasti akan mengambil tindakan. Lagi pula, pemimpin Lingmen saat ini juga paman tuan muda. Dia tidak akan membiarkan keponakannya mati secara tragis dan bersikap acuh tak acuh. Sang tetua agung menyipitkan matanya dan berkata, Saudaraku, apakah kamu membiarkan Lingmen menjadi yang pertama mengambil tindakan? Kata tetua ketiga, benar sekali, tidak peduli seberapa kuat Chen Ping atau siapa yang mendukungnya, selama Lingmen mengambil tindakan, semua hal tentangnya akan terungkap. Jika Chen Ping tidak memiliki latar belakang atau kekuatan apapun, dan dibunuh oleh orang-orang Lingmen, itu akan dianggap balas dendam untukmu. Jika Chen Ping memiliki latar belakang dan orang-orang Lingmen bukan tandingannya, maka sebaiknya kita tunggu saja apa yang terjadi dan menunggu pemimpinnya keluar. Dengan begitu,
Apapun hasilnya, kami tidak akan disalahkan. Sang tetua agung menganalisis. Mata tetua ketiga berbinar, kakak benar-benar pandai akal, ayo kita lakukan. Tak lama kemudian, hembusan udara membubung dari sekte Tang ke angkasa lalu menghilang di cakrawala. Tanda hubung Taoisme. Bentuknya seperti lengkungan yang dibentuk oleh dua batu besar. Saya penasaran siapa yang mengukir kata Daomen di atasnya. Di balik pintu ini terdapat deretan rumah yang rapi. Biasanya, tempat ini jarang penduduknya dan Anda hampir tidak dapat melihat siapapun. Namun setiap 100 tahun ketika tangga menuju surga turun, tempat ini ramai dengan orang-orang, semuanya adalah pendeta yang datang dari segala arah. Para biksu ini menunggu di gerbang Tao untuk kedatangan tangga ke surga, dan sambil menunggu, mereka juga akan berdagang satu sama lain di sini. Chen Ping mengikuti kedua saudari Hong Yao dan Lan Yao dan berjalan memasuki gerbang Tao dengan angkuh. Chen Ping tidak menyembunyikan auranya, dia juga tidak mengubah penampilannya. Melihat kedatangan Chen Ping, banyak orang sedikit terkejut. Lagi pula, keluarga Huo menawarkan hadiah 200.000 batu peri untuk membunuh Chen Ping, dan orang ini berani muncul di sekte Tao dengan begitu beraninya. Terutama sekarang tangga menuju surga belum turun dan kekuatan semua pihak belum sepenuhnya menguasai sekte tersebut. Jika seseorang dari keluarga Huo membunuh Chen Ping di sini, tidak akan ada yang datang untuk menghentikannya. Di kedua sisi jalan, sepasang mata menyala-nyala menatap Chen Ping dan kelompoknya. 200.000 batu peri bukanlah jumlah yang kecil. Terlebih lagi, banyak kultivator yang datang ke sini berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, dan beberapa telah dipromosikan ke alam abadi. Orang-orang inilah yang paling membutuhkan batu peri. Namun, kemunculan Chen Ping yang terang-terangan di sekte Tao membuat banyak orang dengan motif tersembunyi tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, Chen Ping bukanlah orang bodoh. Dia benar-benar berani muncul, yang membuktikan bahwa dia telah dipersiapkan sejak lama. Mungkin ada kekuatan di balik Chen Ping. Oleh karena itu, sebelum fakta-fakta diselidiki sepenuhnya, saya khawatir tidak ada yang berani mengambil tindakan terlebih dahulu. Bagaimanapun, burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak. Kakak, banyak banget yang lihatin kita. Aku jadi malu. Apa karena kita terlalu cantik? Lan Yao merasakan tatapan tajam dari orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan malu-malu. Jangan terlalu narsis. Orang-orang ini sedang melihat Master Chen. Di mata mereka, Master Chen adalah perpustakaan sumber daya berjalan. Siapa yang tidak iri dengan 200.000 batu roh abadi? Hong Yao memutar matanya ke arah Lan Yao dan berkata, Chen Ping sendiri tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, ia menemukan tempat yang ramai dan memanggil unicorn api kecil itu dengan lambaian tangannya. Sial, binatang mistis Fire Kilin. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada binatang suci di alam surga? Kecil sekali, mungkinkah itu binatang suci? Besarnya seperti anjing. Perhatian semua orang tertarik oleh kirin api Chen Ping. Mereka mengamatinya satu persatu, ingin tahu apakah yang di samping Chen Ping adalah binatang suci. Apa yang sedang dilakukan Tuan Chen? Mengapa Anda tiba-tiba bersikap begitu mencolok? 10 kepala istana tidak tahu apa-apa, menyaksikan Chen Ping tiba-tiba datang ke sekte Tao dan bersikap sangat mencolok. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud Chen Ping. Saudaraku, menurutmu apa yang dipikirkan Chen Ping? Mengapa dia pamer di gerbang landasan pacu? Lin Keting memandang Lin Kevan di tengah kerumunan dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Apakah dia merasa bahwa gerbang ini punya tempat di kota matahari bulan kita, jadi dia tidak takut sama sekali. Wajah Lin Kevan juga penuh kebingungan. Ini semua salahmu. Ayah dan guruku belum datang, tetapi kamu memberitahu Chen Ping sebelumnya, menyebabkan dia menjadi begitu merajalela. Jika ada yang mencoba menyakiti Chen Ping sekarang, kau harus melawannya. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi.
Lin Keting memelototi Lin Kevan dan menyalahkannya. Memang benar kalau anak perempuan sudah dewasa, tidak bisa dikekang. Lin Kevan menghela napas. Apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat binatang mistis? Jika kau melihat lagi, aku akan mencungkil matamu. Keluar dari sini. Chen Ping dengan arogan mengarahkan pedang pembunuh naga di tangannya ke arah orang-orang di sekitarnya dan mengutuk. Setiap orang, Hong Yao dan Lan Yao menatap Chen Ping dengan kaget. Tuan Chen, jangan sombong. Aku sudah bilang padamu untuk bersikap sombong, tapi jangan terlalu sombong atau kamu akan menyinggung semua orang. Jika ini membuat semua orang marah dan mereka menyerang kita bersama-sama, aku khawatir tidak akan ada jejak yang tersisa. Hong Yao mencondongkan tubuh ke telinga Chen Ping dan berbisik gugup. Bukankah itu agak terlalu arogan? Chen Ping tersenyum canggung. Chen Ping, kamu sudah keterlaluan. Kamu baru saja tiba di tempat ini dan sudah menggoda seorang gadis, kan? Melihat Hong Yao begitu dekat dengan Chen Ping dan tampak sangat akrab, Lin Keting tidak tahan. Tepat ketika Chen Ping mengikuti Hong Yao dan Lan Yao ke Sekte Tao, Lin Keting tidak senang. Namun mereka bertiga menjaga jarak, mungkin karena mereka datang ke sini dari rute yang sama, jadi Lin Keting tidak marah. Sekarang Hong Yao sudah mendekati telinga Chen Ping dan hendak menciumnya. Lin Keting tidak senang karenanya. Chen Ping tercengang. Melihat Lin Keting yang marah, dia segera berkata, "Jangan salah paham. Aku tidak berhubungan dengannya. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kau memanggil kami gadis kecil. Kurasa kau gadis kecil, dan kau gadis tua." Lan Yao langsung memarahi Lin Keting. Jelas, Lan Yao tidak mengenal Lin Keting. Jika dia tahu bahwa Lin Keting adalah putri dari Sun Moon City, dia tidak akan berani melakukan ini. "Beraninya kau memanggilku wanita tua. Akan kurobek mulutmu." Lin Keting langsung menyerbu ke arah Lan Yao. Lan Yao tidak menunjukkan kelemahan. Lagi pula, Lin Keting tidak sekuat dia. Pada saat ini, tiba-tiba serangkaian benang sutra yang bersilangan muncul di antara langit dan bumi, dan Hua Yuying berjalan keluar dari kerumunan. Dia tahu bahwa Lin Keting bukanlah tandingan Lan Yao, jadi dia menggunakan formasi untuk langsung memenjarakan Hong Yao dan Lan Yao. "Hua Yuying, apa maksudmu?" Melihat Hua Yuying keluar, Lan Yao mengerutkan kening dan berkata, "Jelas sekali mereka semua saling kenal. Itu tidak berarti apa-apa. Kalian para saudari harus menjauh dari lelakiku. Di tempat ini, kalian para saudari memiliki reputasi yang buruk. Jangan ganggu lelakiku." Hua Yuying berkata dengan dingin. "Hong Yao dan Lan Yao, laki-lakimu." Semua orang di sekitar juga terkejut, tidak mengerti kapan Hua Yuying menjadi wanita Chen Ping. Makin banyak orang yang menonton dengan sikap menyombongkan diri. Drama istri asli menangkap selingkuhannya memang paling seru, tapi ini kan di dunia surga, di mana punya 3 istri dan 4 selir itu sudah biasa, jadi yang namanya selingkuhan itu tidak ada. Tetapi konfrontasi antara keempat wanita ini masih sangat menarik. "Baiklah, berhentilah membujukku, aku salah paham." Chen Ping mencoba untuk meredakan keadaan. "Saya hanya ingin pamer, tetapi sekarang orang-orang mengolok-olok saya. Sungguh memalukan. Ini adalah Sekte Tao, bukan tempat untuk kalian mengamuk." Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam longgar berjalan keluar dari kerumunan. "Bukankah dia tetua dari keluarga Lian Sanmen Gan? Aku tidak menyangka keluarga Gan akan datang sepagi ini. Keluarga Gan juga punya tempat di sini, mengelola tatanan Sekte Tao. Ini akan sulit bagi Chen Ping. Tingkat ketiga alam abadi. Tampaknya keluarga Gan akan membuat langkah besar dalam menaiki tangga menuju surga kali ini." Ketika semua orang melihat lelaki tua itu keluar, mereka mulai berbicara. Chen Ping sedikit mengernyit dan menatap lelaki tua itu. "Ini bisnis keluargaku. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu begitu peduli?" Orang tua itu tercengang. Semua orang di sekitar juga tercengang. "Oh sial, dia adalah seorang kultivator tingkat 3 di alam abadi.
Beranikah Chen Ping memperlakukannya dengan begitu arogan? Master Istana ke-10 mengerutkan kening dalam kegelapan, dan ekspresinya menjadi serius. Dia mengenal orang tua ini, tetua Sekte Gan, dan Sekte Gan tidak mudah untuk dihadapi. Gan Lao dari 10 istana adalah sesepuh Sekte Gan. Setelah memasuki 10 istana, ia memiliki status yang sangat tinggi dengan mengandalkan seni deduksi. Wah, kamu cari kematian. Wajah lelaki tua itu langsung berubah muram. Memarahinya di depan begitu banyak orang sungguh keterlaluan. Desir, begitu lelaki tua itu selesai bicara, pedang pembunuh naga milik Chen Ping telah menebas ke arah lelaki tua itu. Karena dia ingin pamer, dan seseorang kebetulan keluar untuk bekerja sama dengannya, Chen Ping tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Hancurkan dia dengan satu pedang. Orang tua itu memiringkan tubuhnya pelan-pelan, dan pedang pembunuh naga melewati tubuh orang tua itu tanpa melukainya sedikitpun. Chen Ping tercengang, seni deduksi. Awalnya dia ingin pamer, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain juga mengetahui seni deduksi dan memperhitungkan arah pedangnya, jadi dia dapat dengan mudah menghindarinya. Dia mencoba pamer tapi akhirnya malah ditampar. Sungguh sial,